Denny Baslo. Selamat malam, Denny. Selamat malam. Ya, apakah Denny Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Ya, gimana Bang Denny? Apa yang ingin Anda utarakan atau ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya cuman nggak terlalu paham masalah Quran dan Arab ya. Saya cuma ya, itu salah satu alasan Anda masih menjadi orang Islam. Saya mau menanggapi kenapa Islam bingung mana tuannya gitu aja. Ya, silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Apa dua-duanya atau bukan dua-duanya, Bang? Silakan. Tuannya orang Islam itu Muhammad. V Wijaya tidak ada, Wijaya BCA tidak ada, hanya itu saja BRI. V Wijaya, hanya itu satu-satunya V. Gimana? Tuannya orang Islam adalah Muhammad. Muhammad, baik, oke. Tuannya orang Islam adalah Muhammad. Karena beda-beda jawabannya ya. Ada yang bilang Muhammad, ada yang bilang Allah, ada yang bilang bukan dua-duanya, macam-macam. Oke, Anda bilang Muhammad. Lawan katanya Tuhan apa? Hamba. Hamba. Berarti umat Muslim itu hamba-hambanya Muhammad, betul? Betul. Oke, betul. Ini ya teman-teman ya. Umat Muslim sudah mengakui bahwa Muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, bukan hamba-hambanya Allah ya. Oke, hamba-hambanya Muhammad. Hambanya Allah. Loh, gimana? Berarti Allah juga Tuhan kalau gitu. Allah Tuhan. Nah, kan bingung kan? Bingung. Tadi Anda bilang tuannya orang Islam itu Muhammad. Makanya kesimpulannya berarti orang Islam itu adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Ya, betul. Berarti bukan hamba-hambanya Allah. Hambanya Allah juga. Kalau hamba-hambanya Allah berarti Allah juga Tuhan. Allah Tuhan. Loh, gimana? Lawan katanya Tuhan apa? Hamba, Bang, hamba. Oke, lawan katanya hamba? Tuhan. Nah, tadi Anda bilang umat Muslim hambanya Allah, betul? Betul. Berarti Allah itu adalah tuannya orang Islam, betul? Nah, Betul. Muhammad pun Anda bilang katanya umat Muslim hambanya Muhammad, betul? Iya, betul. Dengan demikian Muhammad itu adalah tuannya orang Islam, betul? Betul. Berarti dua-duanya tuan. Menseret. Betul. Ini enggak gitu. Dua-duanya tuan, betul? Sebentar. Berat, saudara. Gimana? Yang dimaksud Muhammad itu bukan sosok. Bukan sosok dia. Muhammad itu titel. Oh, title. Berarti siapa saja bisa menyandang gelar Muhammad. Oh, kalau Muhammad dalam agama Islam siapa itu? Yang anaknya Abdullah dan Aminah. Ahmad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah. Itu adalah yang menjadi tuan kalian. Itu yang menjadi contoh, bukan menjadi tuan contoh. Kalian tidak? Sekali. Iya. Ya, berarti kalian adalah hamba-hambanya. Pengikut.
Oke lah, Anda mungkin saya sakit kepala. Anda ini jawaban Anda yang 3 menit yang lalu dengan yang sekarang tuh lain-lain. Nanti ganti-ganti terus. Ibarat kata Anda ini kalau ditanya siapa namamu, Budi. 2 menit lagi Tono, 3 menit lagi Joko. Berat ini. Oke lah, selamat malam ya. Aduh, sakit kepalaku ngobrol sama kamu. Sebentar kau bilang hamba, sebentar kau bilang aduh, berat. Tolong gini teman-teman ya. Saya itu sebenarnya mengundang muslim-muslim yang ahli di dalam agama Islam, yang mengerti agama Islam. Tapi sayang 1000 sayang, orang-orang yang ahli, ya mengaku-ngaku paham agama Islam, bahkan yang menantang-nantangi untuk berdebat orang Kristen, sampai sekarang tidak berani. Namanya siapa? Namanya Nur Alim, yang menggunakan nama palsu Zuma, menggunakan nama palsu Zulkifli M. Abbas. Nah itu. Jadi tolonglah kalian ketahui ya bahwa junjungan kalian, ya jagoan kalian yang bernama Zuma itu, pertama, satu, dia menggunakan nama palsu. Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama palsu Zulkifli M. Abbas. Satu, kalian udah dikerjain, ya kan? Terus pakai nama palsu lagi Zuma. Nah itu, udah 2 kali kalian dikerjain sama dia. Itu loh. Makanya kalian undang dia kemari supaya apa? Supaya jangan yang muslim-muslim awam yang datang membuat di channel ini Islam itu seperti kena hantam bertubi-tubi gitu loh. Mari yuk yang muslim yang berilmu seperti Uncu PA ya, Nandar itu yang kalian coba untuk ini ajak supaya mereka naik ke sini seperti itu ya. Awam-awam ya, Sapik TikTok. Ya silakan Sapik TikTok. Halo, assalamualaikum. Awak ni orang Islam ke? Saya nak tanya dulu. Silakan nyalakan kamera dulu bang. Okey, kejap Silakan, saya kirim undangan ke layar Anda. Tapi sebelumnya jangan ngos-ngosan dulu bang. Jangan terengah-engah dulu napasnya. Tenang. Okey, cerita dia macam ni bang. Ya, tenangkan dulu napasnya bang. Ambil napas. Okey. Alright bang. Tenangkan dulu, tenangkan. Tenang. Saya ni bukan ahli ya bang Saya nak bagi tahu saya bukan ahli bang dalam ni, tapi saya boleh bagi tahu yang pasal ni. Saya boleh bagi tahu. Apa abang itu? Nak tanya. Okey, abang nak tanya tuannya orang Islam. Betul? Okey, macam ni. Tuhan kami Allah. Lagi. Coba baca ini. Adalah Rasulullah Allah. Coba baca ini. Kenapa Islam bengong? Mana tuannya? Ni saya bagi tahu. Yang jadi pertanyaan apa? Okey, yang bagi pertanyaan adalah tuan. Betul? Siapa tuannya orang Islam? Tuannya Tuhan kami. Tuan. Tuan. T-U-T-A-N. Tuan. Siapa tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam Allah, Tuhan kami. Oke, tuannya Allah ya. Tuhannya kami Allah. Tuan. Siapa tuannya orang Islam? Tuhan. Apa dia? Udah aku bilang bingung siapa tuannya kan? Tak ketemu. Karena mereka ini memang bingung ditanya siapa tuannya, saudara-saudara. Tuhan dengan Tuhan. Yang bertanya apa? Yang jadi pertanyaan apa? Tuan. Siapa tuannya? Tuannya adalah Tuhan. Tuan. Siapa? Kalau begitu siapa tuannya? Okey, kami Tuhannya Allah. Tuannya Allah. Tuhannya kami Allah. Oke, Anda di bawah dulu, tidur di bawah. Yang ditanya tuan lari mana-mana tuan yang kita tuan. Coba belajar baca ini loh. Tuan. Aduh, botol setengah mati, heran ya. Oke,
Kita kasih naik anak langit. Sudah ngantri. Makasih Bang Kapeto. Makasih Kapeto. Ya, anak langit. Silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Bentar, Bang Edis. Oke. Bang Edis, apa yang menjadi problematika kebingungan Bang Edis itu menanyakan pertanyaan Kebingungan saya? Bukan kebingungan saya, Bang. Kebingungan umat muslim. Bertanya. Oke, Kaveto, kok Kaveto? Sorry, Kaveto karena Kaveto tadi kasih anu. Terima kasih ya Bang Kaveto ya. Teman-teman yang mensupport, yang memberi gift lewat saya, terima kasih. Yang mensupport juga langsung ke profil saya dengan cara masuk ke beranda saya, melihat link, nanti support langsung lewat bank, lewat rekening. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Karena kalau lewat bank atau lewat rekening itu tidak dipotong, tidak ada pemotongan, langsung teman-teman bulat-bulat kita terima teman-teman. Oke. Anak langit, apakah Anda setuju? Apakah Anda sadar Anda telah mengucapkan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Bisa dimaknai dengan Rob, Edis, bisa. Oke. Bang, saya ulangi pertanyaan saya, tolong dijawab dengan singkat. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Tapi Anda berikan saya kesempatan. Ini gimana ini? Makanya berat nih kan. Singkat-singkat aja. Apakah betul saya gini, tidak usah bertele-tele. Saya tanya singkat. Apakah Muhammad itu Robnya orang Islam, iya atau tidak? Bang Edis, ini saya jelasin dulu. Berat. Ini terakhir Pak. Kalau Anda tidak mau menjawab, mungkin akan kita berikan kepada muslim yang lain. Apakah Anda kemarin sudah mengakui bahwa kemarin delay Bang Edis, itu adalah Robnya umat Islam? Bisa dimanai dengan kata Rob ketika kalimat tersebut diidopatkan dengan kalimat lain. Bang, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam, iya atau tidak? Bisa kalau iya bilang iya, kalau bukan bilang bukan. Bisa. Apakah Muhammad itu Robnya orang Islam? Murabi, ya bisa. Oke, berarti Muhammad Robnya orang Islam, betul? Bisa dimanai murabi ketika Robnya diidopatkan. Apakah Allah juga Robnya umat Islam? Tentu Ar-Rob. Oke. Berarti pertanyaan saya, berapa Rob di situ? Bang Edis pun bisa dimanai dengan Rob. Aduh. Saya nggak bilang Robu Edis. Saya bukan Robnya orang Islam. Dengar, saya bukan Robnya orang Islam. Saya bahas itu bisa dimanai pemilik Islam sedunia. Pemilik yang mengasuh. Berarti siapa Robnya orang Islam? Robnya orang Islam ada berapa berarti? Rob ta'abud yang disembah Allah. Oke. Baiklah, ditanya Robnya ada berapa, dia tidak jawab. Baik ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, dia aprobat saja. Oke. Kita kasih naik ada Kacong Fikri. Nampaknya sudah lama ini Kacong Fikri tidak main ke sini nih. Kacong Fikri. Ya, Kacong. Ya. Apa kabar Kacong? Ya, silakan. Nyalakan kamera Kacong, silakan. Kamera. Mati lampu kayak hati kamu di sini, mati lampu. Tiba-tiba Kacong sudah. Kenapa sekarang Abang Kacong kok sekarang sudah bersembunyi di kegelapan? Mati lampu di sini. Kenapa Bang Kacong kok mati lampu Kacong? Aduh. Iya, makanya ini mati lampu kayak hati kamu padam. Kacong, di sini lampu terang di sini Kacong. Bahkan di sini sudah siang hari. Ya di sini kan malam. Kacong, coba carilah dulu lampu ya supaya terang gimana biar kita diskusi. Karena begini gelap. Saya curiga Anda lagi di Gua Hira ini. Gelap di sini, mati lampu ini. Oke lah, baiklah Kacong. Karena Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Gini, dulu kamu tidak seperti ini Kacong. Sekarang kamu malu jadi orang Islam Kacong. Oke lah, saya tunggu sampai kamu sudah bangga lagi kembali jadi orang Islam. Aduh, ya teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya.
Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman kalau kita semua bergandengan tangan bersatu padu itu akan cepat terlaksana pendirian rumah apologetnya teman-teman ya. Karena begini teman-teman, ini follower saya ini akun kecil ya. Akun kecil saya itu followersnya kurang lebih 50.000 ya. Akun besar saya followersnya itu sudah lebih dari 100.000. Nah teman-teman, seandainya teman-teman 10% saja, 10% dari follower saya itu tahu ya, mendengar bahwasanya saya punya rencana atau menggalang kolektor dari teman-teman, saya rasa pendirian rumah apologet itu sudah cepat terlaksana teman-teman. Tapi mungkin memang karena banyak yang belum mendengar ya. Ini yang nonton secara live ini 5.000. Tapi percayalah di antara 5.000 orang ini banyak orang yang sudah tertidur. Seperti itu. Dan banyak juga hatersnya. Ya, hatersnya itu banyak. Saya anggap follower saya itu dari 100.000, hatersnya itu saya anggap 90.000. Berarti yang benar-benar setuju atau benar-benar mensupport saya itu adalah sekitar 10.000 orang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya harap teman-teman bisa mendukung, bisa mensupport pendirian rumah apologet ini teman-teman ya. Kalau mensupport sebenarnya memang tidak lewat perantaraan TokTok ya, karena TokTok itu memang akan mengambil 50% dari apa yang kalian berikan kepada saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman langsung lewat bank teman-teman, itu tidak ada potong-potongannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Batara Karang. Teman-teman yang mau mensupport, teman-teman kalau tidak tahu, tidak ketemu link saya, teman-teman bisa juga PayPal ya teman-teman ya. Tuh teman-teman kalau mau tangkap screenshot saya, teman-teman bisa support dari PayPal, atau teman-teman juga kalau mau support langsung, teman-teman bisa support dengan melalui ya, selamat malam teman-teman. Sabar Bang ya. Teman-teman bisa support juga langsung lewat sini ya teman-teman ya. Tuh teman-teman. Silakan teman-teman screenshot tangkap layar teman-teman supaya teman-teman tidak kehilangan nanti kontaknya. Ya, silakan Batara Karang, silakan nyalakan kamera Anda. Batara Karang, silakan nyalakan kamera Anda. Batara Karang? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Batara Karang. Kenapa Anda marah-marah? Ya, itulah ya teman-teman ya. Karena memang diskusi-diskusi yang saya lakukan ini banyak membuat mereka kejang-kejang dan kesetanan. Marah-marah, kesetanan, kejang. Sebentar Batara Karang, saya akan memblokir Anda dulu sebentar. Saya akan blokir dulu ya. Sabar Batara Karang, sabar. Saya blokir dulu. Nah ini, lari dia takut diblokir. Nanti kalau saya kamu blokir, saya nggak bisa tidur, bisa nonton kamu lagi di TV. Aduh. Saya harus bikin email lagi, beli nomor HP. Saya harus bikin akun lagi nanti. Jadi teman-teman, saya itu mengajak Anda diskusi dengan baik-baik loh, ya. Baik-baik. Coba, kapan saya pernah memfitnah? Kapan saya pernah mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam? Ayo. Jangan bilang saya, maksudnya jangan marah-marah. Lalu Anda menunjukkan tingkah pola seperti Anda sudah putus asa, ya? Jangan. Ya. Mari asah ilmu Anda, asah pengetahuan Anda, ya. Mari, ayo. Kita diskusi dengan baik seperti itu, ya. Silakan ya, yang muslim-muslim, saya berikan kalian kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya seperti itu. Halo, Bang Edi, shalom. Shalom, Bang Esron Purba, Kristen Bang ya. Ya, sebentar aja Bang ya, bentar. Kasih narasi aja. Oke, silakan Bang. Enggak.
kasih masukan aja, enggak usah lah kejang-kejang. Ini Edis TV jago ini. Istilahnya kita kan dikasih ilmu lah, enggak usah negatif. Itu aja. Bang. Oke, makasih Bang Esron Purba. Saya turunkan ya Bang ya. Yo, makasih Bang. Oke, selamat malam Bang Purba. Terima kasih. Ya teman-teman gini loh. Ada komal-komal, ada channel-channel memang yang isinya itu penghujatan gitu. Ya kan? Ini cabuel, gini begini. Saya nggak pernah seperti itu loh. Nggak pernah. Channel saya memang bukan watak saya dalam diskusi itu main hujat-hujatan. Bukan watak saya. Bukan. Ya teman-teman ya. Walaupun ada memang kadang-kadang terpancing emosi ya apa sampai agak-agak keras dikit, itu cuman sekali aja, itu jarang. Mungkin dalam 6 bulan cuman sekali doang. Ya. Seperti itu. Tapi rata-rata ya di tempat saya ini itu memang diskusi kok. Nah, kalau saya bilang mustahil kamu percaya Quran, ini bukan menghujat gitu loh. Ini adalah penemuan saya, hasil penelitian saya. Nah, coba kalau memang pernyataan saya ini salah, kamu naik ke sini. Kamu buktikan bahwa kamu percaya kepada Al-Quran. Kalau ada orang Islam, rekam. Tolong rekam. Ayo sekarang lihat HP Anda, nyalakan screen recorder Anda, ya. Silakan tolong persiapkan screen recorder Anda dan rekam, tolong upload di VT kalian masing-masing, di TikTok kalian masing-masing ya. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau ada orang Islam yang naik ke channel saya ini, lalu dia sanggup membuktikan bahwa dia percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya itu. Itu berlaku sampai selama-lamanya. Kalau ada orang Islam bisa naik ke sini membuktikan bahwa dia percaya kepada Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ya, mari, ayo. Kalau tidak percaya, mari naik ke sini dan buktikan bahwa kamu percaya kepada Al-Quran. Oh, si Rashid ceritanya. Kenapa gue ditolak terus ini? Silakan nyalakan kameramu Rashid. Kenapa? Enggak mau PK aja. Enggak. PK. Gini. Boleh saja boleh. Enggak bisa. Lu udah nonaktifkan. Saya mau ke gereja ini. Lu enggak beneran saya mau ke gereja? Sebentar lagi saya mau ke gereja. Oh, udah berhasil. Kenapa takut sama gua, Dis? Udah gua undang. Kenapa takut? Enggak takut. Buktinya kamu ada di sini. Ya iyalah, gua taping, lu takut gua framing kan? Enggak, gua enggak ngerekam, tenang aja, gua enggak rekam. Gimana? Framing bagaimana? Apa? Saya sudah di sini. Gimana? Kamu sudah di sini, apanya yang takut? Gimana? Iya, siap. Ya kemarin kenapa gua ditolak terus? Kamu namamu banyak sekali. Namamu kalau Rashid pasti ku terima. Asik. Yang tadi sejam yang lalu. Yang mana? Bohong. Kamu ini bohong terus Rashid. Bener gua upload. Tadi gua upload. Nih begini. Yang mana? Nih. Ngundang 15, 14, 13, 12. Nah, detiknya di detik ke-6 kamu tolak. Ada videonya. Gini Rashid, mungkin kadang-kadang saya tidak tahu siapa-siapa karena banyak sekali yang ngajak PK langsung saya tolak saja tanpa saya lihat namanya. Tadi kamu ngajukan. Gimana? Berarti saya tidak lihat. Ini saya jelaskan. Ketika saya sedang live seperti ini, yang ngajak PK itu dalam sehari itu banyak sekali. Bahkan sampai saya itu nggak sengaja mencet sering sekali. Tiba-tiba muncul. Padahal nggak saya ini. Karena kalau ada orang PK itu, ketika saya diskusi, saya matikan dulu supaya tidak mengganggu. Seperti itu. Saya kan juga main TikTok ya. Saya juga udah lama. Kalau PK itu kan bukan undangan sama seperti orang di sini. Ya kan? Iya, betul. PK Dia kan tiba-tiba naik. muncul di sini, di tombol ini. Muncul, terus Ar-Rashid. Ya kan gitu. Bulat. Dia muncul bulat, kelihatan banget. Iya, tapi kita nggak usah, jangan buang-buang waktu lagi. Rashid, kamu mau menyampaikan apa? Nggak apa-apa. Saya tidak akan mempermalukan kamu di tempat kami. Ya, kamu mau menyampaikan Mustahil apa? kamu percaya Al-Quran.
kalau saya tidak percaya Al-Qur'an, kalau saya percaya Al-Qur'an, saya lompat dari Monas. Ya udah, saya percaya sama Al-Qur'an. Oke, saya bilang itu omong kosong. Ya. Loh, masa? Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kok maksa? Sebentar. Kenapa maksa? Rashid, kalau kamu mau diskusi yang serius, saya ajak Ya, kamu di betul, sini sampai seharian suntuk. Oke. Tapi Oke. habis ini saya ke Oke, gereja betul. dulu. Sebentar, Yes. gini. Dan- Gini Rashid. Dan Rashid, saya nah. seriuskan. Gue pindah tempat. Kamu tadi bilang bahwa kamu percaya Al-Quran, betul? Tadi gue duduk di sofa gue, jadi sekarang gue duduk di tempat. Rashid, kamu bilang tadi kamu percaya Al-Quran, betul? Oke, kan narasinya Terus saya bilang bahwa kamu bohong. Betul. Mustahil kamu percaya Al-Quran, kan begitu narasinya kan? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Tidak ada tuh narasinya. Apa betul kamu percaya dengan surah ini? Apa betul kamu begini? Saya hanya mengambil di mana kamu menuliskan. Mustahil lah. Saya mengatakan. Sekarang begini Rashid, kamu berani nggak saya uji coba bahwa kamu tidak percaya kepada Al-Quran? Loh, silahkan. Baik. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 tertulis bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu tidak percaya itu? Bagaimana narasinya di situ? Kenapa kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti yang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri? Apa salah satu contohnya? Contoh, kenapa kamu tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Apa itu? Kamu percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke, tolong jelaskan kepada saya, apa gunanya orang Islam sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu? Untuk kesehatan. Mana ayatnya? Kan disuruh mengikuti Milah Ibrahim. Mana ayatnya sunat itu untuk kesehatan dalam Quran? Loh, oke. Sebentar. Cek. Masuk suara gue udah? Rashid, saya tunggu kamu untuk membuktikan bahwa kamu percaya Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa sunat itu untuk kesehatan? Sudah? Silakan. Nih, saya jelaskan ya. Jangan dipotong-potong ya. Iya, Quran Jangan surat potong-potong. berapa? Sebentar. Oh, sebentar. Quran surat berapa, ayo? Udah gini, PK aja yuk. Berani nggak kira-kira? Aduh, Rashid sudah saya bilang saya mau. Nih Rashid, ini sebentar. Iya. Kamu saya ini Iya. dulu ya. Kamu nggak percaya? Saya ini mau ke gereja Banyak. Rashid. Nih. Udah. Sebentar biar kau percaya nih. Sebentar. Kau bilang ini kami siap mau berangkat Nggak usah gereja. percaya atau tidak percaya. Intinya sudah berapa kali kamu tidak mampu, kamu tidak berani menerima saya gitu loh. Udahlah, Udis. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjelaskan secara detail apa-apa yang ada di dalam kehidupan manusia, apa yang harus kita rasakan, tetapi tuntunan pembelajaran dan pedoman untuk manusia. Itu yang Al-Quran. Dengerin dong. Sebentar lagi kami mau berangkat nih Rashid nih. Sebentar lagi kami mau berangkat nih. Kami udah siap-siap mau berangkat ya. Sudah siap? Sudah? Iya. Oke. Nah, sekarang Iya, kamu jawab dengan singkat saja. Di mana dikatakan di situ fungsinya untuk kesehatan? Fungsinya untuk kesehatan. Lah terus kalau lu mau cari yang apa? Lu mau cari yang detail seperti penjelasan dokter. Kamu barusan tadi bilang bahwa Quranmu menjelaskan segala sesuatu, betul atau salah? Segala sesuatu gimana dijelaskan bahwasanya Quranmu menjelaskan segala sesuatu, betul atau salah? Yang mana di situ dijelaskan? Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, betul atau salah? Quranmu menjelaskan segala sesuatu? Kita baca. Quranmu menjelaskan segala sesuatu, betul atau salah, Rashid? Loh, ini kita baca dulu, santai. Silakan, saya tunggu, silakan. An-Nahl, lompat Monas. An-Nahl 89. An-Nahl. Silakan, An-Nahl 89. Ternyata Edis takut kalau di framing. Silakan.
An-Nahl. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dijawab langsung di ayat pertama. Masya Allah. Ayat berapa? 89. 89. Silakan. Iya. 89. Mana nih 89? Kita ini mau udah serius-serius sama kamu, Rasid, Ya, tapi kamunya bercanda terus. Baca dulu An-Nahl 89. Silakan. Oke. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka. Betul kan? Terus? 89. Iya, terus. Atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Oke. Al-Quran itu menjelaskan apa di situ? Al-Quran itu menjelaskan sesuatu sebagai sebentar, menjelaskan apa? Coba baca, menjelaskan apa? Menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala sesuatu. Kamu percaya? Sebagai petunjuk. Iya. Menjelaskan segala sesuatu kamu percaya? Sebagai petunjuk. Nggak percaya kan? Lo nggak percaya? Kamu tidak percaya? Oke, kamu percaya nggak menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, bukan sesuatu. Segala sesuatu. Kenapa dipotong-potong? Kenapa saya dipotong-potong? Sebentar, betul tidak di situ menjelaskan segala sesuatu? Betul. Oke. Kalau kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, saya tanya sama kamu sekarang. Pantas saja kamu. Fungsi, gunanya, manfaatnya orang Islam bersunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Beginilah umat Kristen atau yang sering baik, kalau tidak ada jawaban, saya ucapkan selamat tinggal. Karena tidak ada jawaban. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Loh, ini saya mau jawab. Apakah jawaban sesuai keinginanmu? Saya ingin lihat jawabannya mana untuk kesehatan. Takut di lompat. surat berapa? Takut lompat. Tadi kamu bilang untuk kesehatan, betul. Makanya biarkan. Makanya jangan potong-potong ayat biar kau tidak tersesat. Tadi kamu bilang untuk kesehatan, betul nggak? Iya, kenapa dipotong ayatnya? Sebentar. Tadi kamu bilang untuk kesehatan, betul? Kenapa dipotong ayatnya? Baik. Habis ini saya live, guys. Habis ini saya live. Sampai jumpa. Tadi udah kau bilang untuk kesehatan. Terus kau berbilang, aku bilang kau nggak akan percaya bahwa kitabmu itu menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada yang percaya. Orang Islam tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Buktinya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, yang dibuka bukan Al-Quran, yang dibuka kitab karangan syekh ini, kitab ulama ini, kitab ini. Itu bukti bahwa kamu tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, seperti itu loh. Gampang kok, gampang. Ya, kamu bilang percaya, tapi di mulut membuktikannya kamu nggak bisa. Di mulut kamu percaya, tapi di prakteknya kamu nggak percaya. Gitu. Muhajir Rashid, tadi Rashid sekarang Muhajir. Untung bukan Mujair. Ya, Muhajir Rashid, Muhajir apa Mujair bang? Oke, silakan nyalakan kamera bang. Ini kenal, saya konten kreator pemula. Oke, nggak apa-apa bang, konten kreator juga. Ya, silakan bang. Silaturahmi dari provinsi mana Kang? Begini bang, saya itu setelah mempelajari Al-Quran, tidak ada orang Islam yang percaya kepada Al-Quran
bahkan Anda pun, termasuk Anda juga tidak percaya Al-Quran. Ya, apa yang menjadi indikator sehingga ketidakpercayaan terhadap Al-Quran? Oke, buktinya Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, walaupun Al-Quran mengatakan Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, tunjukkan kepada saya satu dalil yang rasional. Yang Di dalam surat An-Nahl ayat 89 tertulis bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Ayatnya bagaimana? Surat An-Nahl ayat 89. Bunyi ayatnya bagaimana? Baik, saya cek ya. Saya cek. Coba dibacakan An-Nahl 89, suatu ayat yang tidak satupun muslim mempercayainya termasuk dirimu. Ya. An-Nahl 89. Saya bacakan ya Bang ya. Langsung ke inti ayatnya aja. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, ya, maksudnya Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu? Kalau asbabun nuzul dari ayat itu Pasti sudah tidak baca percaya. belum? Enggak, poinnya itu Anda percaya atau tidak? Enggak. Persoalannya percaya. Terima kasih Bang, Anda sudah membuktikan bahwa Anda tidak percaya. Asbabun nuzul dari ayat itu apa? Enggak tahu. Asbabun nuzul. Enggak tahu. Kalau Itu enggak bukan tahu, urusan saya. Yang saya tanyakan bahwa Anda tidak percaya. Jadi seperti Terbukti kita ya teman-teman ya, belajar tidak percaya ya? Bukan persoalan itu. Seperti kita belajar apa? Saya mau kasih analogi kan seperti kita mempelajari soal apa? Sejarah ya. Jadi ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode modern. Yang saat ini yang saudara paparkan itu adalah periode pertengahan sampai periode modern. Yang saya tanya adalah akar. Kalau kita kajian soal Al-Quran, itu ada ilmu tafsir. Jadi ayat-ayat Ya udah Bang, dalam ini aja Bang. Anda percaya nggak harus dengan surat melihat An-Nahl 89 yang barusan saya bacakan? Tunggu, kita diskusi dulu, Kang. Enggak percaya dia teman-teman. Sudah saya bilang, Bang, ini. Tapi Anda jangan merasa kecil hati. Bukan hanya Anda yang tidak percaya. Semua orang Islam nggak ada yang percaya itu. Ya kalau nggak belajar nggak percaya lah. Oke, Abang percaya dengan ayat itu? Kan tadi aku Sudah aku tanya bilang sama nggak siapa? ada mereka yang percaya teman-teman. Nuzul, Nggak ada. asbab nuzul Gini atau aja Bang, sebab aku turunnya tawarkan Al-Quran itu Abang apa? sesuatu Bang. Mau nggak aku tawarkan sesuatu? Abang kan udah nggak percaya dengan Al-Quran. Bukan, persoalannya kan abang nggak tahu kan banyak yang nonton nih. Bang, Ketika aku tanya. gini Bang, Ketika aku tanya kita soal- tidak saling mengetahui. Saya tidak tahu Anda tidak tahu saya. Kita baru ketemu Sederhananya pertama begini, kali Bang. di Komal ini, di channel Abang ini. tidak Gini Bang, mengetahui. Ya, siap. Bang, saya tanya Lanjut, singkat. Bang. Saya tanya singkat. Apakah Anda percaya dengan surat An-Nahl 89? Ya percaya. Percaya. Berarti percaya. Anda percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Percaya, oke. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan apa gunanya Anda sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Saya mau tanya apa hubungannya Quran surat An-Nahl dengan yang itu, sunat? Karena Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan kepada saya, Keliru kenapa kamu sunat? Logikanya keliru Bang, begini logikanya. Begini Bang. Bang, gini. Logikanya gini. Jadi Logikanya gini. Enggak, Sebentar Bang, logikanya gini. Sebentar Bang, dengarkan logikanya gini. Bang, logikanya seperti ini, dengarkan. Kalau ada toko nih, tulisannya toko ini begini. Toko ini menjual segala sesuatu. Oke? Terus saya pergi ke toko itu, saya bilang begini, Pak, saya mau beli beras. Oh, tidak ada beras di sini. Terus saya lihat lagi ke atas, saya lihat lagi mereknya toko ini. Menjual segala sesuatu. Coba tanya lagi, Pak, saya mau beli gelas. Tidak ada gelas. Saya mau beli HP. Tidak ada. Saya mau beli jam. Tidak ada. Saya lihat lagi. Menjual segala sesuatu.
ini toko tipu-tipu ini toko. Jadi udah gitu Bang ya. Tapi kan, jadi abang intinya nggak tahu begini Bang, pemilik tokonya Anda siapa. tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda nggak percaya. Buktinya ketika saya suruh menjelaskan apa gunanya orang Islam sunat, Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan. Oke? Kan saya tanya apa hubungannya ayat-ayat itu dengan, kan pertama abang nggak bisa jawab. Diulang lagi. Saya Oke tanya. lah, selamat malam, sampai ketemu lagi Bang. Ini kayaknya mau sakit kepala kita kalau ngomong sama orang kayak begitu. Itu kan sederhana, kan perkara yang sederhana gitu loh. Kalau kamu percaya kitab itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak percaya bahwa Quran itu menjelaskan sunat? Menjelaskan kenapa takbiratul ihram begini, ya kan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Coba. Harusnya kamu percaya itu dijelaskan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Logika yang sangat sederhana sekali teman-teman. Ya. Oke. Ada Ilham. Ilham. Halo Ilham. Itu sama kayak toko serba itu. Toko serba ada, dicari sayur nggak ada. Bang, sayur ada? Tidak ada. Tapi serba ada. Ya, itu kan cuma merek doang biar orang rame. Ah itu, kau sudah kemakan itu, kau kemakan. Tahu kau intrik. Nah, itu. Intrik supaya membuat orang itu tertarik seperti itu. Itu namanya intrik. Nah, Ilham, silakan nyalakan kamera Anda. Bilang toko serba ada, cari HP nggak ada. Ada HP nggak ada. Ada beras nggak ada, tapi toko serba ada. Bukan biar mancing kamu ke sini. Nah, silakan Ilham. Ayo. Halo. Ya, silakan nyalakan kameramu. Tuhanmu mayat. Kameramu nyalakan dulu, ayo kameramu nyalakan. Tuhanmu mayat. Kameramu nyalakan dulu. Tuhanmu mayat. Baik, kalau kau tidak mau menyalakan kamera, kau tidur di bawah ya. Tidur kau di bawah sana. Seandainya Yesus tidak bangkit, betul yang kau katakan. Seandainya Yesus tidak bangkit, sayang 1000 sayang Yesus bangkit. Yesus tidak mayat dalam kubur seperti yang kau minta-minta kepadanya. Gimana? Oke, Ayong. Ya, silakan Ayong. Ayong. Muslim, Bang? Ayong. Ya, teman-teman ya, sambil menunggu Ayong ya, teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ya, teman-teman, sekali lagi saya Edis TV. Teman-teman memiliki satu angan-angan, memiliki satu rencana untuk mendirikan rumah apologet di sini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk ikut berkolekte, teman-teman bisa support ya dengan kolekte pendirian rumah apologet di yang tertera di layar teman-teman. Silakan tangkap layarnya teman-teman, screenshot. Nanti teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di situ ya, teman-teman ya. Seperti itu. BR tip ya. Oke. Terpental tadi dia. Kita naikkan ada Y. Oke, Y. Oke, silakan Y. Shalom bam, salah. Oh, Kristen. Salah pencet, Bang. Sorry bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik Muhammad Siswanto. Muhammad. Oh, udah datang Muhammad ke sini. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Oke, bentar Bang. Ya, silakan. Bentar. Silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Gimana caranya Bang? Nih. Caranya saya sudah mengirim kepada Anda undangan di layar dan silakan disetujui saja.
Oke, oke. Sudah bang? Ya. Abang lagi di gua kah atau bagaimana? Iya, mati lampu bang. Mati lampu tapi bisa ini. Sinyal agak sulit. Oke lah bang ya. Karena Anda lagi gelap-gelapan. Coba maju dikit lagi. Maju terus bang. Bukan maksudnya. Ini nggak mati lampu ini, aduh. Ya silakan bang. Bang Muhammad Siswanto, silakan bang. Ya itu kenapa itu bang? Apa itu maksudnya? Karena abang ini orang Islam yang nggak tahu apa-apa, nampaknya kita bahas yang ringan-ringan aja bang ya. Soalnya kalau ini nanti Anda terlalu berat. Kelihatan kok bang bahwa Anda itu Islam yang hanya KTP doang ya, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran. Anda masih Islam KTP saja. Bang, pernah dengar berita bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Di bawah umur? Iya. Pernah dengar berita? Pernah. Namanya siapa? Aisyah. Berapa umurnya Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 15 kalau enggak 12 ya. 15. 6 atau 7 tahun. 6 sampai atau 6 atau 7 tahun. Itu umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad menurut kitab-kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Masalahnya apa bang? Saya tanya bang, Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, betul? Oh iya, baginda. Kalau Anda ikuti jejaknya, maka itu akan membawa kepada kebaikan, betul? Betul sekali. Sekarang kalau ada muslim yang menikahi anak umur 6 atau 7 tahun, kira-kira dijemput polisi nggak? Nikahi anak di bawah. Kalau zaman sekarang iya bang. Itu kenapa dijemput polisi? Tuh, itu zaman sekarang bang. Iya, di zaman sekarang kalau menikahi anak umur 6 tahun atau 7 tahun dijemput polisi, kenapa? Ya karena ini ya belum masuk umurnya. Ya karena menurut masyarakat Indonesia secara umum ya, menurut DPR, menurut Presiden, itu adalah tindakan kriminal, betul? Kalau zaman sekarang. Iya, adalah tindak pidana, adalah sebuah tindakan kriminal. Nah, sementara di detik yang sama Anda percaya bahwa mengikuti Muhammad itu pastilah baik karena di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Kalau gini lah bang, saya jelaskan dulu ya. Dulu gimana. Dengar dulu bang. Di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul? Betul. Artinya kalau diikuti pasti baik, betul? Betul. Apakah itu tidak berlaku lagi sekarang? Berlakunya gini. Sebentar, apakah masih berlaku atau tidak? Loh, kalau menikahi anak berat, saudara. Apakah Muhammad itu sebagai suri tauladan yang baik masih berlaku sampai tahun 2025? Masih berlaku. Oke, berarti kalau Anda mau mengikuti Muhammad, misalnya Anda menikahi anak umur 6 atau 7 tahun, berarti itu adalah baik, betul? Baik kalau itu yatim nggak apa-apa. Oke, berarti menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun itu baik? Baik kalau menunggu dia. Baik atau tidak bang? Loh, kalau yatim itu baik. Baik. Berarti kalau baik, kenapa Anda tidak laksanakan? Loh, ngapain dilaksanakan? Katanya Muhammad suri tauladan yang baik. Yang baik kok ngapain dilaksanakan, sudah? Berarti Anda memaksakan kalau gitu. Bukan memaksakan, Anda mengatakan itu yang baik-baik. Kalau yang baik itu sebaiknya dilakukan, betul? Bukan baik menurut Anda. Iya, menurut Anda. Menurut saya jelas tidak baik. Ya kan, namanya anak umur 6 sampai 7 tahun. Anda. Kalau Anda masih waktunya bermain-main boneka. Ya kan? Nah, sekarang makanya saya tanya kepada Anda. Pertanyaannya, kalau itu baik, bukankah seharusnya diikuti, saudara?
Iya, itu kan zaman dulu. Kenapa Anda Nabi tidak Muhammad, mengikutinya? Ya, itu zaman dulu Nabi Muhammad mengangkat derajat wanita dengan cara karena Siti Aisyah itu kan katanya kan terlantar atau gimana. Nah, itu terlantar dari mana? Siapa bapaknya Siti Aisyah? Bapaknya siapa? Loh, dia itu Sebentar, saya tanya, siapa bapaknya Aisyah? Siti Aisyah sebagai wanita. Kalau iya, siapa bapaknya? Mengangkat derajat wanita. Sebentar Bang, saya tanya dulu siapa bapaknya? Itu pahala Bang, pahala. Bapaknya dia siapa? Zaman sekarang, kalau zaman sekarang, Oke lah, belajar dulu agama Islam. Belajar dulu agama Islam. Aduh, ada ini ditanya siapa bapaknya. Katanya terlantar. Kamu tahu nggak siapa bapaknya Aisyah? Kok kamu bilang Aisyah terlantar? Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada sabar. Ya, silakan sabar. Sabar. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya. Silakan. Lagi siap. Udah tadi kok. Tuh, sudah saya kirim ke layar Anda. Nah, seperti itu. Kemana ini kok setengah-setengah? Silakan Pak, sabar, silakan. Ngomong-ngomong gimana? Mobil-mobil udah pada diambil pemiliknya? Ya, ngomong-ngomong mobil-mobil sudah diambil pemiliknya. Oh, tinggal satu. Yang lain kemana? Waduh, berat saudara-saudara. Kemarin ternyata hajatan di rumahnya saudara-saudara. Sekarang mobilnya tinggal satu, saudara-saudara. Kemarin lagi banyak tamu kan sama dia. Lihat tuh mobil saya. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita mulai kembali. Ya. Udah ini nunggu ini. Jangan ngomong kau. Silakan wajah menghadap kamera ya. Wajah menghadap kamera. Mari diskusi dengan baik ya. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi? Silakan. Kau bilang tadi hajatan apa ini? Udah kau nampak tuh. Udah itu. Saya tahu ya. Silakan yuk. Nyalakan kameranya. Yuk, silakan. Mari. Apa yang mau Anda tanggapi? Nanti buka dulu habis. Biar jangan ada fitnahan. Hadis. Biar jangan ada fitnahan. Buka hadis. Rumah orang. Nanti tunggu ya. Jangan kamu lari Des ya. Nih. Udah ada Des. Cie. Mentang-mentang dia punya kos-kosan saudara-saudara. Iya kan? Banyak mobil parkir rumah. Ya, silakan. Ya. Ayo. Udah, saya kunci dulu Des ya rumah. Silakan kunci. Mari. Apa yang ingin Anda tanggapi? Silakan. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Silakan. Saya mau menanya tentang Bibel Anda. Oh, bertanya tentang Bible. Iya. Gitu. Apa Anda malu jadi di Kristen udah? Enggak lah. Kenapa malu? Bangga justru saya. Malu. Kalau tidak malu, bagaimana profil saya fotonya seperti itu? Silakan. Bangku HP ini. Oh, udah. Takani. Sekejap. Berkali malu gini. Oh, udah ya. Sekejap ini dengan. Ada TikTok. Ini. TikTok ini kalah nak buat tanggang. Silakan Pak Sabar, silakan. Ya siap. Tenang aja. Des, kita udah beberapa kali jumpa, jadi slow aja lah ya. Coba ada kau baca itu Matius Lukas 17, 12, 15. Coba silakan dibacakan. Yang tahun 1920. Silakan ditampilkan di kamera, coba. Oke. Oke, tunggu ya. Silakan.
Coba itu sumbernya dari mana coba? Ini tuh. Sumbernya. Coba, itu kan tulisan-tulisan yang kamu ketik, yang diketik oleh orang, kemudian ditulis-tulis di situ. Coba, sumbernya. Iya. Tapi udah saya bilang tadi, ini Lukas 17, 12, 15 tahun 1920 sebelum diedit. Tapi masih ada ini. Ya, Anda itu sudah tua tapi dungunya setengah mati. Iya, mau gimana ya teman-teman? Memang seperti itu kualitasnya teman-teman. Sudah tua tapi nggak hilang, dungunya nggak hilang. Bagaimana mungkin kamu percaya ada sebuah tulisan terus dibilang ini Lukas begini, Lukas begini? Itu kan cuma tulisan saja. Kalau cuma bikin tulisan semua orang bisa. Dibilang ini Al-Baqarah sekian begini isinya, Pak Sabar makan Indomie. Bisa. Gitu loh. Ya mau gimana ya teman-teman ya seperti itulah. Memang itulah kenapa dia masih Islam ya seperti itu gitu loh. Begitu mudahnya dia mempercayai sesuatu begitu loh. Alkitab 1928 saya juga bisa kalau cuma bikin tulisan. Saya bikin tulisan Quran tahun 1928 Pak Sabar makan Indomie. Dulu ayat Sabar makan Indomie, sekarang berubah. Ini tahun 1928 begini. Kalau cuma bikin begitu semua orang bisa. Balol. Oke, kita kasih naik ada Toko Maliki. Ya, silakan Toko Maliki. Terima kasih teman-teman yang support ya. Yang support melalui GIF maupun support langsung ya ke profil saya. Teman-teman jangan lupa teman-teman mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Iya, Toko Maliki Muslim, Bang? Muslim. Oke. Gini Bang, biar kita tidak membuang-buang banyak energi, saya pengen tahu dulu nih, Abang ini Muslim yang mendalami agama Islam atau hanya KTP saja? Karena kalau bahasan kita ini khusus Muslim yang berilmu. Kalau Islam yang KTP, kita bahas yang lain aja. Gimana? Mendalami agama Islam. Oke. Kalau Anda mendalami agama Islam sesuai dengan pengakuan Anda, ini Bang, tolong, mengapa Islam bingung siapa Tuan? Tolong Bang ya, saya garis bawahi. Tuan. Satu kali lagi. Tuan. Ya. Jangan nanti muter-muter lagi. Sekali lagi. Tuan sampai Anda bosan. Ya, tolong. Siapa tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Silakan. Jangan grogi Bang, jangan grogi, gemetar, nampaknya sudah gempa bumi di sana. Ya, siapa tuannya orang Islam? Silakan. Tuan secara bahasa atau gimana ini Bang? Ya, buktinya Anda sudah bingung kan menjawabnya kan? Ditanya siapa tuannya orang Islam, tinggal jawab saja Allah apa Muhammad. Silakan. Atau dua-duanya atau bukan dua-duanya. Silakan. Tuhannya Allah. Buset dah, barusan tadi saya udah bilang Tuan, sekarang Tuhan lagi. Oke Bang, selamat tinggal. Ya, udah saya padahal udah ngulang-ngulang tadi. Tuan, sampai bosan orang. Tadi udah dibilang Tuan, masih muter lagi. Aduh, mati. Aduh. Oke, Ahmad Urizal. Sampai bosan kalau tadi orang ngomong Tuan. Dia bilang Tuhan. Ya, silakan Akmal Urijal. Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Akmal Urijal. Apakah Anda di sana Akmal Urijal? Ini batu berwarna hitam saudara-saudara. Oke, kalau batu berwarna hitam kita lempar dia ke tungku. Oke, kita
Kita kasih naik lagi ada Muhammad. Silakan Muhammad. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya. Ya. Ya, Muhammad. Ya. Apakah Pak Muhammad ini Islam yang mempelajari agama Islam atau orang awam-awam saja? Ya, mempelajari Islam. Mempelajari Islam. Pak Muhammad, saya tes dulu nih. Pak Muhammad itu bisa baca atau enggak? Baca apa? Boleh? Boleh. Oke, bacaannya ini apa? Allahu Muhammad. Kalau dilanjut. Ini loh, coba jari saya menunjuk kemana ini? Oh Nih. itu, mengapa Islam bingung siapa tuannya begitu? Ini apa bacaannya ini? Tuan. Ah, Tuan. Itu. Siapa tuannya orang Islam, Pak? Tuan itu adalah sebutan penghormatan kepada orang yang mungkin ini bisa juga kepada ya, Pak. Orang yang lebih. Pertanyaan saya simpel saja. Siapa yang menjadi tuan di dalam agama Islam? Allah apa Muhammad? Bisa Muhammad juga bisa disebut tuan untuk menghormati, bisa. Berarti Muhammad tuannya orang Islam? Bisa untuk kalimat menghormati ya, untuk menghormati. Allah tuan bukan? Ya. Bisa juga disebut menghormati, bisa. Oke, Allah tuan juga? Bisa disebut. Oke, Allah tuan, Muhammad tuan. Berarti dua-duanya tuan? Bisa disebut. Oke, baik. Kita sekarang ke bahasa Arabnya ya. Ya. Oke. Tahukah Anda bahwa bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob? Tahu. Oke. Berarti siapa Robnya orang Islam? Robnya itu sebutan penghormatan, bisa. Ya, berarti Muhammad ya. Rob? Bisa disebut Rob, bisa. Oke, berarti Allah Rob? Bisa juga disebut Rob. Oke, berarti bisa. berapa Robnya orang Islam? Rob adalah menghormati. Semua bisa. Pak, semua. Pertanyaannya, semua. berapa Robnya orang Islam? Semua bisa disebut Rob, bisa. Duh, buset. Ini. Allah Rob, dua. betul. Kalau di sini dua. Sebentar. Allah Rob, dua. betul. Betul. Muhammad Rob, betul. Bisa disebut Tuhan. Berarti ada berapa Rob di sini? Dua Rob. Ya. Berarti yang menjadi Rob di dalam agama Islam itu ada dua, betul? Di sini ada dua. Oke, Allah dan Muhammad, betul? Ya. Oke, gini. Sekarang begini Pak Muhammad. Bisakah Anda membantu saya menyadarkan saudara-saudara Islam Anda bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, Allah dan Muhammad? Gimana caranya biar mereka itu waras dan sadar akan hal itu? Gimana caranya? Kalau Anda menyebut Islam, berarti di situ ada lagi Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Iya, Anda sudah mengakui Islam, bahwa Robnya orang Islam itu ada dua, betul? Dua, di sini Allah dan Muhammad bisa disebut dua. Baik, saya undang dulu yang muslim yang lain ya Pak ya, sebentar. Ya, saya akan mengundang dulu muslim yang lain supaya mereka sadar, gitu ya. Anda termasuk orang muslim yang agak sedikit ini ngerti tentang agama Islam. Cuman kan banyak orang awam di luar sana yang nggak tahu. Oke. Ya, Muhajir Rashid, silakan nyalakan kamera Muhajir. Muhajir, apakah Anda sudah menjadi mujair sekarang? Silakan. Baik, nampaknya dia sudah jadi ikan jair, jadi kita turun saja dulu ya. Sebentar, kita kasih naik ada Akmal Urijal. Akmal. Ya, saudara Akmal, silahkan nyalakan kamera Anda. Nggak bisa nih bang. Baik, kita kasih turun dulu. Bentar. Kita kasih naik lagi ada Yanto Keling. Ya, Yanto Keling, silahkan nyalakan kamera Anda. Yanto. Sabar ya Pak Muhammad ya. Oke, monggo. Ya, Yanto Keling bro, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya tanya dulu Bang Yanto, apakah Anda Muslim? Yanto? Ya, saya Muslim.
Iya. Iya, bisakah Anda terlihat wajah Anda? Ya, Anda Muslim ya? Ya, Anda sudah menyimak dari tadi, Bang Yanto? Baru masuk nih. Baru masuk. Oke, ini Pak Muhammad ini dia seorang Muslim dan dia sudah mengakui bahwa baik Allah itu adalah Rob, Muhammad juga adalah Rob dan Robnya ada dua. Anda setuju? Yang jelas gini Bang, saya hanya mengingatkan Bang Edis atau Bang Kudis itu ya sebelum. Nggak kedengeran Bang, coba agak keras Bang. Bang itu tahu. Sebelum terlambat, mending abang itu bertaubat. Bertaubat. Oke lah, ini kayaknya Anda lebih cocok jadi tukang ceramah di masjid. Sebentar. Baik, kita kasih naik dulu ada Fatir. Oke, ini ada Fatir ya. Ya, Bro Fatir, silakan nyalakan kamera dulu, Bro Fatir. Halo, Bro Fatir. Ya, silakan Bro, nyalakan kamera dulu. Ya, Fatir, ini ada Muslim, Pak Muhammad, ya, beliau mengaku mendalami agama Islam dan dia sudah mengakui bahwasanya baik Muhammad itu adalah Rob, Allah juga adalah Rob dan Robnya umat Muslim itu ada dua. Anda setuju? Kalau saya sih tidak setuju. Oke, silakan Pak Muhammad. Coba Anda sampaikan kepada dia. Silakan. Ya, saya sampaikan ya. Ya. Kalimat Rob adalah untuk menghormati. Tiga, dari tunggal. Ini sebentar Pak Rahmat. Ini coba biar Pak Muhammad menanggapi dulu. Silakan. Sama Kristen Tritunggal. Ada tiga. Robnya ada tiga. Ya, Rob Anda ada dua. Gimana? Robnya ada dua. Ini mau dijelaskan dulu. Rob Anda dua. Aduh, ini udah mulai kepanasan ini nampaknya. Fatir, adakah air di situ? Fatir, cuci muka dulu, Fatir. Cuci muka dulu, coba atau masukkan, celupkan dulu kepala ke air biar agak tenang. Ini ujian. Tenang, ini ujian. Fatir. Waduh, baiklah, si Fatir nampaknya sudah hilang remnya. Saudara-saudara, remnya lepas. Tadi dia waktu nanjak itu remnya lepas. Jadi blok. Sebentar, sabar ya Pak Muhammad ya, sabar Pak Muhammad. Kita naikkan dulu ada Ambeng. Ya Ambeng, silahkan nyalakan kamera bro. Ini Ambeng ini kayaknya pernah nih naik ke sini nih, sebentar. Ambeng, silakan nyalakan kamera bro. Ya, siap. Ya, silakan. Ya, bosku ya. Ya, Ambeng Muslim Bang? Ambeng Muslim? Bang. Muslim? Iya, Muslim. Oke. Iya, jadi Pak Muhammad ini, tadi Anda sudah dengar di bawah ya? Udah bang. Oke, silakan Pak Muhammad. Jelaskan bahwa Muhammad itu adalah Rob, Allah juga Rob, dan umat Muslim itu Robnya adalah Muhammad dan Allah. Silakan. Ya, bisa saya jelaskan bahwa kalimat Rob itu adalah sama halnya dengan Tuhan ya. Tuhan untuk menghormati orang yang jabatannya lebih tinggi, atau bisa dilakukan juga kepada orang yang mungkin sama-sama jabatan rendah untuk menghormati orang lain begitu. Kalau kalimat Rob itu, tetapi ada juga yang tertinggi ya disebut Robbil Alamin, yaitu Tuhan alam semesta, bisa disebut seperti itu begitu. Oke, jadi Anda setuju ya bahwa Muhammad Rob, itu juga Rob ya? Kalimat Rob, ya. Kalimat Rob adalah menghormati, kalimat penghormatan ya. Gitu. Oke, berarti kalian berdua sudah setuju bahwa Robnya orang Islam itu ada dua? Aduh, Ambeng ini nampaknya macet-macet ini. Sebentar Ambeng ya, coba perbaiki dulu sinyalmu Ambeng. Karena sinyalmu sangat berbahaya dan cetar membahana itu. Coba ya, kita kasih naik lagi ada Akmal Urijal. Ini tadi udah naik ini Akmal Urijal yang tidak mau menyalakan kamera. Coba ya, kita kasih naik lagi ada, sebentar, ada
Sanjay. Iya. 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 Ya. Setuju bro bahwasanya Muhammad itu adalah Rob dan Allah juga Rob? Masih tidak terdengar suara? Suara tidak terdengar. Sebetulnya setuju, tapi kalau disebut dua kurang satu kayaknya. Tapi sebentar, coba Anda Muslim? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Oke. Setuju Anda bahwa Robnya orang Islam itu ada dua? Tidak. 3. Siapa aja itu, Bang? Yang di atas lebih tahu. Oh, betul tidak? Siapa saja Robnya orang Islam? Kok 3 sekarang? Nampaknya sudah ada sekarang Islam Trinitas, saudara-saudara. Ya, mungkin Bapak yang di atas lebih tahu. Silakan. Bapak di atas lebih tahu. Mungkin Abang aja mungkin, Bang. Silakan, Bang. Siapa saja Robnya orang Islam? Oh, nampaknya dia takut, saudara-saudara. Nanti takut dipersekusi. Ya, jadi begini teman-teman. Inilah dampak dari adanya undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena orang tidak boleh punya pikiran selain daripada yang sudah ditetapkan oleh ulama, saudara-saudara. Iya, ulama bilang begini, kau nggak boleh kau beda. Karena ya, tidak boleh Anda menafsirkan Al-Quran itu, nggak boleh. Hanya ulama yang boleh menafsirkan. Karena Al-Quran itu hanya diberikan kepada ulama, betul? Bukan kepada orang-orang lain, betul? Iya, tuh. Saya mau tanya dulu Pak Muhammad itu siapa? Silakan. Muhammad. Ya. Pak Muhammad. Ya. Panjenengan tiang pundi saking Jawi? Iya, kula saking Jawi. Oh, ya wis lah. Panjenengan langkung ngertos. Kulo yakin panjenengan langkung ngertos. Panjenengan langkung ngertos. Iya, itu ya. Tapi kalau untuk saya belum bisa menerangkan, tapi panjenengan saya tahu udah mengerti lah. Coba saya naikkan dulu Muslim yang lain. Ada Nurdin aja. Nah. Ya, silakan Nurdin, nyalakan kamera Anda. Nurdin. Halo Nurdin. Ya, Bang Nurdin Muslim. Nurdin Muslim. Wow. Insyaallah. Ya, Pak Nurdin sudah mendengar tadi ini Muhammad dia Muslim. Kemudian yang di bawah saya Syekh ya mengatakan bahwa dia juga Muslim, dan mereka berdua mengakui bahwa baik Allah dan Muhammad itu kedua-duanya adalah Rob. Jawaban saya, Edis masih sakit. Silakan Pak Muhammad dan Syekh, silakan. Ini ada Muslim yang mereka nggak setuju kalau Muhammad itu Rob. Silakan. Udah kau dengar jawaban. Tunggu kawan-kawan. Si Edi ini kan bertanya, ya kan, dengan judul yang dia buat. Terus saja dia seperti membuat pembodohan seperti ini. Makanya dia bertanya, jawaban saya masih sakit rupanya si Edis. Terus? Udah ketawa dengan kebodohanmu, nggak apa-apa. Terus? Iya itu tadi. Hanya itu jawabannya? Tentu istilahnya kau yang menganggap pintar, kau yang menganggap bijak. Jawaban saya sudah bisa kau menilai. Ternyata rupanya kau masih sakit. Ya kawan-kawannya. Jadi bagaimana lalu bagaimana tanggapanmu dengan saudara-saudaramu Muslim, baik Pak Muhammad dan juga Syekh, yang mengaku bahwa Muhammad itu Rob? Iya. Apakah kamu meragukan keislaman mereka?
Jangan ditanya itu sama saya. Yang Loh, gimana? Oke, gini. Kamu bilang saya sakit, tidak masalah. Itu tidak masalah sama sekali bagi saya, oke? Iya, sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tolong, coba, apakah kamu meragukan keislaman Pak Muhammad dan juga Syekh di bawah saya? Kenapa kau tanyakan sama aku iman orang? Berarti kau percaya mereka Islam? Bertambah sakit kau Edis. Kenapa ditanya sama orang sama aku? Sebentar, nampaknya dia ini dulu mau jadi dokter. Karena kan kalau dokter kan kamu sakit. Dia cuma nggak kesampaian. Ya pada intinya dia nggak kesampaian karena apa yang kau buat dari situlah penilaianku. Ya gimana Pak Muhammad? Cara aku menilai gimana Pak? Seperti kau katakan kalau terserah. Menurut saya sih Mas yang di bawah itu setuju yang apa yang kita katakan. Oh, Pak Nurin setuju bahwa Muhammad itu Rob juga? Iya, sehingga dia... Bapak jangan menjengkali apa yang ada di dalam pikiran saya, Pak. Iya. Ya kan? Saya ini baru masuk, Pak. Iya. Tapi melihat muka si di sini dia bertanya karena terus-menerus saja seperti itu dia. Ya. Menganggap dia membawa kepada apa namanya? Pembodohan dia gitu. Selalu seperti itu yang dia bawa. Buktinya Pak Muhammad percaya bahwa Muhammad itu Rob. Saya juga Muslim percaya Muhammad itu Rob. Bertambah sakit otakmu. Jangan orang lain kau samakan dengan aku. Oke, sekarang bagaimana? Apakah mereka ini bukan Muslim lagi kalau mengakui Muhammad itu adalah Rob? Woi, waras kau Edis, jangan kau tanyakan Islam orang sama aku. Oke lah, baiklah. Kalau kau nggak ada jawaban di bawah lah, kau di bawah. Kau Islamnya nggak jelas. Masa datang kau bilang begitu saja, berat kan saudara-saudara kan? Oke, Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan, silakan. Ya bang, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera bang. Ya, Bang Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan, ini ada Pak Muhammad di samping saya dan Syekh di bawah saya. Mereka berdua adalah Muslim. Coba, bisakah dibuktikan bahwa Pak Muhammad dan Syekh adalah Muslim? Coba. Saya percaya je lah tu. Okey lah tu, saya sangka baik. Coba Pak Muhammad, Anda Muslim? Ya, Islam. Bagaimana kami percaya bahwa Anda Muslim? Ya, karena saya syahadat dan percaya Al-Quran kitab umat Islam. Coba bisakah Anda bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Muhammad itu Rob? Iya, bisa disebut. Apakah Allah itu Rob? Bisa juga disebut Rob. Syekh, apakah Anda Muslim? Muslim. Coba bisa syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Muhammad itu Rob? Rob. Apakah Allah itu Rob? Rob. Coba. Sekarang Muhammad Bukhari, Muhammad Sofyan. Apakah Muhammad itu Rob? Boleh saya bercakap dulu ke ataupun saya kena jawab soalan Abang Edis? Dijawab dulu baru nanti dijelaskan. Apakah Muhammad itu Rob? Dalam konteksnya betul. Betul. Apakah Allah itu Rob? Dalam konteksnya betul. Lihat. Kalian menyaksikan sendiri ya teman-teman ya. Lihat. Jadi teman-teman, kalau Islam terpelajar seperti Pak Muhammad, kemudian Syekh di bawah saya, kemudian Muhammad Bukhari, mereka mengakui kalau Muhammad itu Rob. Jadi jangan kau bilang nggak ada orang Islam mengakui Muhammad itu Rob. Masalahnya kau tidak tahu Rob itu apa. Itu masalahnya. Nah makanya kepada Islam yang nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar bahasa Arab, udahlah kalian itu mending tidur aja, nggak usah kalian protes di bawah itu kejang-kejang, gitu loh. Ya silakan teman-teman. Oke, saya lanjut bang Ya. Saya hormati Abang Edis walaupun berbeza agama, tapi saya menghormati. Kalau tidak ada agama pun saya hormati, sebab semua kita ni ciptaan Tuhan. Saya tidak menghina agama orang tak ada agama pun saya hormat. Kan? Okey baik. Berkait dengan soalan Abang Edis tadi tu, kita bincang tentang perkataan Rob itu sendiri bang Ya. Rob itu bukan bahasa saya, bukan bahasa Abang Edis. Saya orang Malaysia, Abang Edis orang Indonesia kan. Rob itu bahasa Arab. Jadi kita tengok konteks Arab. Rob boleh terjemah banyak makna, tengok konteks. Rob boleh kata sebagai Tuhan. Contohnya Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau nak terjemah Rob sebagai Tuhan boleh? Boleh. Nombor satu.
Nombor dua, Rob boleh tak kita terjemah sebagai pemilik? Contoh saya kata, siapa pemilik rumah ini? Boleh kita panggil Rob Badar, pemilik rumah. Kita pakai Rob juga, Rob Badar. Okey. Kemudian yang ketiga, boleh juga kita terjemahkan Rob itu sebagai penjaga, penguasa. Contoh, ibu bapa saya ialah Rob bagi saya. Dia mendidik saya, menjaga saya. Boleh saya panggil ibu ayah saya Rob. Dalam doanya, kama Rob bayani. Seperti mana ibu bapa saya menjaga saya waktu kecil. Kita doakan dalam bahasa Arab tu, wahai Tuhanku, ampunkan dosa ibu bapa aku seperti mana mereka telah menjaga aku, kama Rob bayani. Boleh kita panggil ibu bapa Rob. Konteks ayat kan. Kemudian boleh juga saya panggil Abang Edis Rob, Tuan. Bukan dari sudut menyembah, tidak. Robby Edis, Tuan Edis sebagai penghormatan. Contoh, saya jual kepada Abang Edis handphone. Abang Edis tanya saya, berapa harga handphone ini? Tuan Edis, handphone ini berharganya 1,000. Jadi saya memanggil Tuan Edis sebagai Tuan. Bukan beri saya menyembah, tidak. Tetapi penghormatan. Baik, oke. Kita naikkan dulu muslim yang lain. Ada bom-bom. Silakan bom-bom, nyalakan kamera. Silakan bom-bom. Bom-bom. Baik, nampaknya dia sudah tertidur ya teman-teman ya. Atau dia nggak bernyali atau tidak berani. Silakan ya, muslim yang lain masih saya buka kesempatan. Akmal, silakan Akmal, nyalakan kamera Anda. Silakan Akmal. Akmal? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Akmal, silakan. Kamera, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera di layar Anda dan tinggal Anda pencet saja terima. Bang Edis, boleh saya tanya soalan tak, Edis? Sebentar Pak, biar Akmal dulu kita ini kan. Halo Akmal. Baik, si Akmal ini nampaknya tidak ini ya, kita turunkan saja. Sebentar ya, kita kasih naik ada Mark Unit Band. Mark Unit Band, sebentar ya. Sabar teman-teman. Mark Unit Band muslim Bang? Iya. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Ya, tunggu Bang ya. Halo, Mark Unit Band. Ya. Oke, Neymar, Anda muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Ya, Mark Unit Band. Anda muslim dan Anda setuju dengan statement-statement muslim-muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya orang Islam? Iya. Makin bertambah lagi teman-teman. Si Uncup nanti ini nggak tahu ditaruh di mana ini. Muncul. Oke, kita naik lagi sebentar. Udah makin banyak saja teman-teman orang Islam yang tahu bahwa Muhammad itu adalah memang robnya, teman-teman ya. Sebentar. Kita kasih naik dulu ada BJM65. BJM65. Sebentar ya, sabar teman-teman ya. Kita kumpulin dulu, banyak teman-teman. Sebenarnya banyak. Hanya saja ya, mereka-mereka yang sudah tahu, sudah sadar ini bahwa Muhammad robnya orang Islam, mereka tidak berani bersuara. Ya, BJ Muslim Bang. BJ. Oke, baik. Mungkin Muhammad Bukhari bisa nyalakan lagi kamera. Ya, Pak Muhammad Bukhari ya. Jadi teman-teman sekalian ya, tolong ya teman-teman, ini supaya kalian bisa mengabadikan, kalian bisa teman-teman rekam. Jadi teman-teman bahwasanya apa yang saya katakan terus menerus itu banyak yang menyadari dan mengetahui. Pak Muhammad mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Betul Pak Muhammad? Ya. Oke. Syekh, betul Anda mengakui Muhammad itu Rob?
Betul. Oke, Muhammad Bukhari, betul Muhammad itu Rob? Saya jelaskan tadi. Oke, Mark Unit Band, betul Muhammad itu Rob? Iya, benar sekali. Ya, sudah selesai. Begini, dalam konteksnya berbeda. Kenapa ya, saya bilang tapi berbeda? intinya begini Bang, intinya yang mau Karena saya sampaikan Rob itu begini, bahasa bahwa dari umat Arab. muslim harus sadar bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, begitu. Supaya itu orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, yang cuman manggut-manggut aja, itu tahu dan sadar, begitu loh. Maksud saya begini, kenapa kalian-kalian yang muslim-muslim ini tidak menyadarkan umat-umat Islam yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa itu? Coba, bagaimana caranya? Silakan. Bang Lis, saya ada bertanya soalan. Silakan, Muhammad. Mari, silakan. Abang Edis duduk di Amerika kan? Mungkin Abang Edis mahir pasal bahasa Inggeris kan? Bahasa English. Ya. Definition of Lord tu, Lord tu tergantung pada konteks juga kan? Boleh tak Lord, L-O-R-D? Ya. Lord itu bisa dipanggilkan kepada orang yang duduk di singgasana, misalnya kepada Charles, misalnya, yang duduk di tahta kerajaan, bisa juga kepada yang di langit. Tuhan, betul. Ya, Lord, sama-sama Lord. Begitu juga di dalam agama Islam, Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia yang terhormat, bisa juga ditujukan kepada dia yang di langit sana yang kita tidak tahu, yang tidak pernah lihat, betul? Kalau contoh saya bekerja dengan Abang Edis, kalau orang tanya saya, who is your Lord? Saya boleh kata my Lord is Mr. Edis. Betul tak? Ya, tapi penggunaan kata Lord di sini itu memang tidak diucapkan lagi kepada orang-orang yang demikian. Mungkin kalau di Inggris ya. Kalau di beda British atau English ya. Kalau sebenarnya di sini bukan English, di sini itu American ya. Bahasanya itu American. Jadi Inggrisnya itu Inggris American, bukan Inggris di London sana, beda. Baik, terima kasih Bang Edis atas pencerahan. Ya. Jadi kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang masih menonton, teman-teman ya, silakan teman-teman, kalian sudah melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, sekarang saya mintalah petuah-petuahnya nih dari Pak Muhammad, Syekh Muhammad Bukhari dan Mark Unit Band. Coba gimana saran kalian satu persatu supaya muslim-muslim yang awam ini sadar dan mengerti bahwa Muhammad itu juga adalah Robnya umat muslim. Silakan. Saya cakap dulu lah sebelum saya turun. Silakan. Ya. Okey, saya bertanggung, kalau pada saya peribadi Abang Edis kan, saya bertanggungjawab di atas apa yang saya ucapkan. Berarti pemahaman saya, data saya dan maklumat yang saya dapat. Tetapi saya tidak bertanggungjawab di atas apa yang anda faham terhadap kata-kata saya. Itu pada saya lah kan? Kejujuran saya, kalau orang tanya saya kenapa awak cakap macam ni, ini sumber saya, kenapa ini hujah saya, ini atas kefahaman saya. Apa awak faham pada kata-kata saya, itu pada. Kalau tak faham, tanya. Kalau saya dah bagi jawapan, itulah jawapan saya, jangan diolah. Kalau diolah nanti bergaduh. Jadi kita mencari persamaan kan. Kalau boleh bersama, tak boleh bersama, agree to disagree. Itu saja Bang Edis. Saya minta turun dulu. Sebentar Pak Bukhari, dah tahan dulu. Ini ada yang baru datang ini, Rizal Motor. Anda seorang muslim? Iya, Dis. Aku dari pertama tadi udah minta naik, Dis. Baik, sebentar ya, Dis. Kau kasih aku waktu sebentar ya. Sebentar dulu, sebelum ngomong dulu, Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Rob? Dari kemarin sudah aku bilang, secara kaidah bahasa, dia adalah Rob. Fir'aun pun Rob bagi rakyat. Terima kasih teman-teman. Sudah banyak, terima kasih teman-temannya sudah. Tapi teman-teman silakan rekam, semakin hari semakin banyak orang Islam yang sadar bahwa Muhammad itu Robnya. Silakan Rizal. Saya ingin tanya, kau punya bapak enggak? Oh jelas dong, ya. Bapak kau ada berapa orang? 1 orang. Kalau Pak RT, kau panggil siapa? Pak RT. Bapak juga kan? Ya. Presiden kau panggil bapak juga kan? Iya betul. Jadi bapak kau ada berapa orang? Bapak kandung?
Itu dari sana, dari kaidah bahasa sana, agar otakmu itu berjalan kan. Setuju saya dengan kamu Rizal, saya setuju. Ya. Jadi Muhammad adalah robnya umat muslim, betul? Umat muslim itu robnya kalau dari kaidah bahasa banyak. Bukan putar-putar. Ya, Pak Muhammad Bukhari tetap on cam, Pak Muhammad Bukhari. Atau Pak Muhammad Bukhari mau izin? Gimana? Ya, saya cas handphone. Ya, silakan Rizal Motor. Anda sudah setuju bahwa Muhammad itu rob ya? Rob. Ya, berarti kita semua setuju nih. Pak Muhammad setuju, Syekh setuju, semua sudah setuju Muhammad itu robnya, apalagi rob bagi Amirul Mukminin. Tapi sebelumnya aku bertanya dulu, apakah rob Muhammad ini dengan rob keilahian Allah apakah sama, berbeda? Sama, saya tanyakan tadi. Makanya sama begini. Jadi apakah itu Muhammad itu rob atau manusia? Sebentar dulu. Muhammad itu rob atau manusia? Aku selesaikan dulu, Dis. Apa sebentar dulu Rizal. Gini loh. Muhammad itu dia rob atau manusia? Kalau dipanggil disandingkan sebentar dengan dulu, simpel pertanyaan saya. Muhammad itu rob atau manusia? Manusia. Sama berarti bukan rob. Berarti bukan rob. Aku tanya pada. Sebentar dulu Rizal sabar. Muhammad itu rob atau tidak? Sebentar Rizal, sabar pelan, tenang dulu. Rizal dari Minangkabau yang baik hati, punya rendang yang enak. Dengarlah dulu ya. Apakah Muhammad itu rob atau manusia? Pertanyaan kau tak nyambung. Gimana dijawab dulu singkat. Muhammad itu rob atau manusia? Dalam kaidah bahasa, rob itu adalah yang mulia. Seperti itu. Gini udah Rizal, dengarkan. Seperti itulah orang-orang Islam yang bertanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu persis seperti itulah pertanyaannya. Gini, Muhammad itu rob atau manusia? Beda, Des. Kalau Yesus Muhammad itu rob atau manusia? Tuhan, kalian sembah. Sebentar, Rizal dijawab dulu dengan singkat. Muhammad itu rob atau manusia? Bumi dan langit. Beda dengan kami nggak pernah. Muhammad itu manusia. Tadi katanya rob. Rob karena diartikan dengan kata pemimpin. Rob kok dilahirkan? Rob kok makan? Rob kok makan? Masa Muhammad buang air BAB enggak Muhammad? Muhammad BAB enggak? Pemimpin buang air. Pemimpin Muhammad BAB enggak? Makanya Rizal begini. Muhammad BAB, Nabi Yesus juga BAB. Iya, makanya gini loh. Kalau kita mau memahami sebuah, dengar dulu Rizal. Dengar. Rizal gini. Definisi rob atau Tuhan atau Tuan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan dirimu, kamu taat, tunduk, patuh kepadanya. Itu definisi Rob atau Tuhan atau Lord atau Kurios di dalam bahasa Yunani-nya. Jadi kau nggak nyambung kalau mengatakan masa Tuhan Rob dilahirkan. Kalau Bapa di surga, di dalam iman kami nggak pernah Bapa di surga itu dilahirkan. Dia tidak bermula, tidak berawal, dan tidak berkesudahan. Dia Alfa dan Omega. Berbicara tentang Yesus sebagai Sang Firman, memang seperti itu. Yesus sebagai Sang Firman itu dia tidak berawal, ya kan? Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau berbicara mengenai daging, tubuh kedagingan Yesus berawal ada ketika dilahirkan kemanusiaannya. Nah sekarang dengar dulu Rizal, dengar dulu. Masalahnya begini, kami menaklukkan diri kepada Sang Firman, kami menjadikan dia sebagai Rob, sebagai Tuan, sebagai Tuhan kami, sedangkan teman-teman di sini semua Muslim merobkan, menjadikan seorang manusia sebagai Rob, menaklukkan diri kepada anaknya Aminah, gitu loh. Makanya itulah perbedaan kita. Kita berbeda di situ, tapi dalam hal pemahaman kita udah ketemu nih. Muhammad adalah Rob kalian, Yesus adalah Rob kami.
boleh dikata juru selamat, sama dengan Yesus juru selamat. Iya, masalahnya kan berbeda. Masalahnya kalau Yesus juru selamat kami menyelamatkan, dia mengalahkan maut. Nah, sementara juru selamat kalian kan masih ada di pemakaman. Masih ada di TPU, tempat pemakaman umum. Ntar dulu ya. Kemarin aku di ruang bom-bom, kemarin aku menantang bom-bom sama Superboy. Jika bisa kalian tunjukkan nama Yesus ada di Alkitab abad ke-18 ke bawah. Jangan lari-lari kemana-mana lah dulu, Rizal. Fokuslah dulu bahasan kita ini apa. Bahasan kita ini apa, Rizal? Dis, aku boleh nanya sama abang yang itu yang pakai kepala itu? Silakan. Abang nama abang siapa, Bang? Nama saya. Ya. Takut dipersekusi dia, Rizal. Bukan nama abang siapa? Abdul Hobir. Oh, Abdul Hobir. Bang Abdul. Ya. Bang Abdul Islam. Abang tahu rakaat pertama dalam sholat Idul Fitri berapa takbir? 7. Rakaat kedua? 5. Sholat jenazah? 4 takbir. 4 Anda bisa? Bisa. Di takbir kedua bacaan sholat jenazah apa? Allahumma gfir lahu. Tahu kan? Islamnya kan? Begitu. Jadi dis, ketika ada, ingat ya, ada di komal-komal Islam, ketika datang seorang naik kan ke komal Islam, kemudian dia mengaku, kemudian dia memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan Kristen. Bang, saya turun dulu minta maaf Komal Islam itu akan tanya, kenapa kalian burukkan Kristen? Kalian sudah nggak percaya dengan Kristen, kenapa kalian masih Kristen? Sebaiknya kau di komal kau juga macam itu juga. Kan ada orang yang datang kemudian berlawanan dengan ulama-ulama. Berarti dia sudah tidak percaya lagi kepada Islam. Ulama-ulama yang diakui di Indonesia ini, berarti dia sudah tidak percaya lagi kepada Islam. Kenapa tidak kau suruh saja dulu dia masuk Kristen dulu, setelah itu baru kau suruh naik, agar omongannya itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak abu-abu dia. Begitu, Dis. Sebaiknya seperti itu. Ya, coba kita sambut dulu. Ada Kang Awing, Muslim, Bang? Awing? Baik, kita kasih tur. Oke, Awing Muslim. Ya, kenapa gelap? Muslim. Iya, kenapa gelap? Oh, tidak. Oke. Siap. Abang Awing sudah mengaku bahwa Muhammad itu roh juga? Sayyid. Rob atau bukan? Halo. Aduh, langsung bingung lah. Halo. Muhammad itu jangan Sayyid. pura-pura nggak dengar. Muhammad itu rob atau bukan? Meninggal dunia. Muhammad itu rob atau bukan, Bang? Jack. Waduh, pura-pura Jack. Wifi, Jack. Muhammad itu rob atau bukan? Wifi. Sayyid. Bukan rob. Aduh, udah dibawa dulu ini di pura-pura AO. Ya, intinya gitulah ya, teman-teman ya. Rizal, apakah kamu meragukan keislaman mereka yang ada di sini? Enggak, aku tidak ada meragukan keislaman. Cuman si Abdul ini sering saya lihat naik kemudian menghujat Islam, mencecar Islam. Sebaiknya dia kau sebagai host harusnya ketika ada orang yang ngaku Islam kemudian dia membantah dalil-dalil Islam, kau harusnya kau tanya dia dulu seperti komal-komal Muslim yang lain. Kalau ada dia ngaku Kristen kemudian dia menghujat Kristen sendiri,
Maka orang Islam akan nanya dia, kau sudah tahu gak kalau Kristen itu sesat? Kenapa kau masih Kristen juga turun? Kalau enggak mau keluar dari Kristen masuk ke Islam, agar jangan terjadi hal-hal yang bagaimana kamu katakan dia sesat? Bagaimana kamu katakan dia menjelek-jelekan sementara kamu setuju dengan dia bahwa Muhammad itu adalah Rob? Tadi kan dia bilang kalau Rob itu ada 3. Rob yang disembah katanya, dia kan bilang. Oke, silakan. Sudah banyak sekali dia. Abdul Qadir, silakan Bang Abdul dia Qadir. ini orang ini. Silakan Bang Abdul Qadir tanggapannya. Iya, itu juga yang mengganjal tadi saya. Masa Rob ada 3? Silakan Abdul Qadir. Bapak masih dibisukan. Bisa menerangkan nggak? Silakan. Bisa menerangkan nggak Bapak yang di atas lebih tahu mungkin? Iya, karena Abdul Qadir langsung saja Abdul Qadir atau Bang Muhammad, silakan siapa saja. Kita tinggal 10 menit lagi ya teman-teman ya. Silakan. Ya, kalau menurut saya di dalam Islam kata Rob itu bisa merujuk kepada Nabi Muhammad, bisa merujuk kepada Allah, dan bisa juga merujuk kepada Rabbil Alamin, Rob alam semesta, gitu, Tuhan alam semesta. Jadi kalimat Rob adalah untuk menghormati mungkin orang yang punya jabatan tinggi, atau bisa juga yang jabatannya sama-sama rendah, bisa juga saling menghormati dengan kalimat Tuhan atau Rob begitu. Tapi untuk Tuhan alam semesta itu memang sudah dijelaskan. Suatu contoh di doanya Nabi Adam, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ juga menyebut Tuhan alam semesta begitu. Iya, sama dengan saya bilang tadi Pak. Ketika saya bertanya kepada Edis, Anda punya berapa bapak? Anda bilang kan 1. Itu bapak kandungmu. Ketika itu makanya ketika Rob itu disandingkan dengan makhluk, ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, dia mengakui bahwa saya adalah Rob paling tinggi bagi rakyatnya. Bukan berarti Firaun kami sembah, bukan. Makanya saya tanya, bapak kandungmu ada berapa? 1 kau bilang kan. Bapak RT gimana? Bapak juga. Sama kayak gitu definisinya, Des. Kalau Rob untuk Robbil Alamin, untuk penyembahan, kami hanya 1 saja, beda dengan kalian. Kalian mengakui bahwa Yesus itu adalah sang pencipta, sang penebus kalian, tapi kalian nggak ngerti Yesus itu akan menebus kalian dari apa. Coba kalian pikirkan. Sudah Rizal? Coba dari apa? Mungkin itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Intinya begini Rizal, Muhammad itu kamu sudah akui dia sebagai Rob, betul? Jangan dibisukan Rizal. Kau pura-pura aja. Kamu sudah akui Muhammad itu sebagai Rob, Rizal? Jangan dibisukan. Iya. Sudah akui dia sebagai Rob. Oke. Kalau Muhammad itu Rob, apakah Muhammad itu makan? Sebentar Rizal, apakah Muhammad itu makan? Jangan tertawa Rizal. Kenapa kau bisu-bisukan? Apakah Muhammad itu makan? Pemimpin makan. Pemimpin itu Rizal dengarkan. Apakah Muhammad itu Rob? Kamu sudah jawab ya. Apakah Muhammad itu makan? Kamu ya. Apakah Muhammad BAB? Kamu jawab iya. Apakah Muhammad buang air kecil? Betul. Apakah Muhammad dilahirkan? Betul. Kamu bilang betul. Sekarang Rizal, kau jangan mendadak mematikan. Berarti Robmu makan, Robmu dilahirkan, Robmu kencing, Robmu BAB. Setuju? Iya. Setuju. Ya, sudah diakui ya. Sudah, baik. Terima kasih Rizal. Ya. Jadi teman-teman, umat Muslim, contohnya adalah Rizal sudah mengakui bahwa Robnya itu dilahirkan, Robnya itu makan, Robnya itu kencing. Jadi Rizal, kamu sudah tahu betapa pertanyaan saya itu konyol kepada kamu kan? Sama Rizal, kayak Juma dan kawan-kawannya itu kayak gitu. Sama, Tuhan kok makan, Tuhan kok kencing, Tuhan kok beol. Sama Rizal, sama. Makanya kata Tuhan tuh kau tujukan ke siapa dulu? Kami orang Kristen, kami orang Kristen percaya
Bapak itu nggak makan, nggak minum, nggak beol, nggak kencing, nggak tidur, nggak ngantuk. Tetapi kalau kata Tuhan itu kamu rujuk kepada kemanusiaan Yesus, betul. Makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa yang tidak terlihat. Makanya itu, Tuhan hadir. Makanya Bapa hadir dengan perantaraan manusia, dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus. Rizal, dengar dulu sebentar, biar saya selesaikan. Ini iman saya mau bicara iman saya sebentar. Gini Rizal, antar dulu. Kau tadi bagaimana? Sebentar Rizal. Kehadiran Bapak Rizal, dengar. Kehadiran Bapa di surga dengan melalui perantaraan anaknya Sang Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus. Gini. Ada Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada hidup yang kekal. Contoh. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, mati dihidupkan. Jadi berbicara tentang kehadiran Yesus adalah berbicara tentang kehadiran Bapa. Di mana ada Yesus, di situ ada Bapa hadir. Di situ kematian tidak ada lagi. Di situ air mata tidak ada lagi. Di situ tidak ada lagi sakit penyakit. Karena apa? Karena Bapa yang menjadikan alam semesta ini, sumber segala sesuatu itu telah hadir dengan perantaraan Sang Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus. Makanya kenapa Yesus menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan kami. Ya harusnya umat Kristen menyembah Bapa, jangan menyembah Yesus. Karena masalahnya menyembah kalau begini-begini, kami nggak begini-begini, nggak begini-begini kepada Yesus, nggak begini-begini kepada Bapa. Kalau menyembah itu begini, karena Yesus kan Sang Firman dari Bapa, iya kan? Bang, menyembah itu kalau dalam agama Islam kan begini-begini, ya kan? Betul? Kalau Kristen bukan begitu, Bang. Menyembah itu adalah gerakan badan begini-begini. Kami nggak pakai begitu, Bang. Kami itu tingkatannya lebih tinggi lagi, bukan begini-begini, tapi melakukan kehendak-kehendaknya. Itu melakukan kehendak-kehendak Bapa. Kehendak-kehendak Bapa itu seturut dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Contoh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu. Itu kata-kata Yesus. Sementara kalau Anda malah mengikuti Muhammad, ya sebaliknya, Bang. Contoh, apakah kami tidak menyembah Nabi Muhammad? Gini, sekarang saya tanya, apakah benar di dalam Al-Quran bahkan Allah menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Betul. Di dalam surat Al-Ahzab, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu. Jadi bahkan Allah yang menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkat dia sendiri, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Islam untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Contoh, Bang, Abang pergi ke contoh Aceh waktu tsunami, angkat anak di situ karena udah yatim piatu, Anda jadikan sebagai anak angkat. Punya istri lah anak angkat Anda ini, Anda nikahkan, Anda sebagai walinya di situ, nikah. Lalu cerai mereka. Bekas istrinya itu boleh Anda ambil sebagai istri di dalam ajaran Islam. Tuh, di dalam ajaran hukum Taurat apa dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Bayangkan itu. Beda, Bang. Makanya kalau Bapa memerintah di dalam hidupmu dengan perantaraan firman-Nya memerintah dalam hidupmu, yaitu lagi Roh Kudusnya memerintah dalam hidupmu, maka kamu tidak akan berbuat seperti itu. Tapi kalau Allah dan Muhammad yang memerintah dalam hidupmu, kamu akan seperti yang barusan saya sebutkan. Itu bedanya, Bang. Makanya saya ajak kalian untuk ganti Rob, ganti Tuan, ganti Tuhan. Jangan lagi kalian merobkan Muhammad. Saya
mengajak ini kalian untuk kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Terima kasih Bang Welder. Kau mungkin tidak memahami Alkitab yang kau punya sendiri. Aku ini ada. Tapi ngomong-ngomong ini sudah jam 8, Rizal. Saya mau ke gereja. Di sini sudah jam. Di sini saya mau ke gereja. Maksud saya, Rizal. Enggak, Alkitab ini bagaimana? Kau ingat ya, dilarang mempelajarinya di berbagai negara. Karena apa? Karena keapaan ini? Pornografi tragis dan sangat memalukan ini Alkitab. Bagaimana Daud dihukum Tuhan? Rizal, disuruh presiden sebentar. Rizal, disuruh saya diamankan ini Rizal. Dengar Rizal. Rizal menikah dengan Rizal. Anaknya. Dan kawin di depan orang ramai di siang hari. Bagaimana ini hadisnya? Kau punya Alkitab. Oke, itu bisa kita jawab di lain kesempatan. Tapi saya mau pesan sama kamu ini. Kalau kamu bilang di negara dilarang gini Rizal. Saya ini sekarang di Amerika ini. Saya di Amerika, tahu nggak apa yang dibilang oleh Presiden Donald Trump? Dia bilang begini. We should bring God back, katanya. Kita harus membawa Tuhan kembali ke dalam tata kenegaraan kita. Kita harus membawa Bible kembali ke negara kita ini. Iya, Presiden sendiri sudah mengatakan, we should bring Bible back to our country, ya kan? Kita harus bawa kembali Bible kembali ke negara kita ini. Ya, makanya dia melawan biti-biti. Ya, nggak ada lagi perempuan setengah-setengah jadi masuk ke kamar mandi laki-laki. Nggak ada. Dengar dulu sebentar. Agar dirubah. Kau fitnah saja. Masalahnya kau nggak pernah kesini. Itu masalahnya. Jadi itu saja teman-teman. Saya juga mau kurang lebih. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman semua. Makasih teman-teman semua ya. Pak Muhammad, Syekh Abdul Qadir dan Pak Murid Ben dan Rizal, sampai ketemu lagi. Jangan takut sama aku. Teman-teman jangan lupa teman-teman ya. Bagi teman-teman ya yang tergerak hatinya yang ingin mensupport edisi TV pendirian Rumah Apologet, teman-teman silakan cek di profil saya teman-teman ya. Teman-teman bisa support saya masih mau banyak atau berkolekte langsung. Masa kamu lari? Ke profil saya yang ada di layar saya teman-teman, silakan bisa tangkap, ada BRT nomornya sekian-sekian, Anda bisa tangkap screenshot sendiri teman-teman. Saya tadi nyimak, hanya kamu langsung mau lari. Bukan, ini saya mau ke gereja. Besok bisa kita lanjut kembali, oke? Besok kita lanjut kembali, kita lanjutkan di part kedua. Jangan khawatir, kita besok masih siaran. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.